Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi haqqa hamdih. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih. Wa ashhadu anna nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man istanna bi sunnatihi wa ihtada bi hadihi ila yaumi liqa'ihi, amma ba'du. Apa kabar Bapak dan Ibu sekalian? Sehat ya? Dingin nggak ya? Dingin ya? Dingin tapi hangat. Dingin mungkin cuacanya, hangat karena kita berada di rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin sekalian, alhamdulillah sebagaimana tadi diingatkan kepada kita bahwa kita sudah berada di pertengahan bulan Sya'ban. Itu berarti bulan Ramadan sebentar lagi akan tiba. Maka kami mengajak kepada diri kami terlebih dahulu sebelum yang lain. Marilah kita menyambut kedatangan Ramadan ini dengan bertekad menjadikannya lebih baik daripada Ramadan kita sebelumnya. Patut untuk kita ketahui sebuah ungkapan yang pernah disampaikan oleh Al-Ma'la Ibn Al-Fadl rahimahullah. Kata beliau, sesungguhnya para ulama di antara kaum as-salaf yang terdahulu, as-salih yang berada di atas kesalihan, mereka menyambut Ramadan dan mengungkapkan kerinduan mereka terhadap Ramadan dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala 6 bulan lamanya agar dipertemukan dengan Ramadan. 6 bulan. Kita sudah tinggal 2 pekan lagi. 6 bulan mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar bisa dipertemukan dengan bulan Ramadan. Dan salah satu doa yang mereka panjatkan sebagaimana disampaikan oleh Imam Yahya bin Abi Katsir rahimahullahu taala, dan kisah ini disampaikan oleh beliau Imam Nawawi dalam kitabnya Lataiful Ma'arif. Doa yang mereka panjatkan adalah Allahumma sallimna ila Ramadan wa sallim lana Ramadan wa tasallamhu minna mutaqabbala. Ya Allah, hantarkan kami kepada Ramadan dan hantarkan Ramadan kepada kami dari 2 arah. Kami didekatkan dengan Ramadan, Ramadan didekatkan dengan kami. Wa tasallamhu minna mutaqabbala, dan terimalah segenap amal ibadah yang kami laksanakan di sepanjang bulan Ramadan. 6 bulan berdoa seperti minta agar dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan bulan Ramadan. Dan ini tidak mungkin dilakukan oleh mereka para ulama terdahulu, as-salafus salih yang berada di atas kesalihan. Tidak mungkin mereka berdoa semacam ini selama 6 bulan lamanya kecuali karena mereka mengetahui keutamaan dan keistimewaan yang ada di bulan Ramadan. Maka persiapkan diri kita agar kita benar-benar bisa menyambut berbagai kebaikan yang Allah janjikan di bulan Ramadan. Hadirin sekalian rahimakumullah, melanjutkan kajian kita dalam kitab Ushulus Sunnah, prinsip-prinsip sunnah agama, yang disusun oleh beliau Imam Ahmad bin Hanbal Asy-Syaibani rahimahullah.
Dan kita sudah pada poin ke-19, prinsip yang ke-19, yaitu beriman terhadap al-haud. Bahasa Arabnya ha, fathah, waw, sukun, wad, haud. Beriman terhadap haud. Haud secara bahasa mujtama'ul ma', sekumpulan air. Karenanya banyak yang menerjemahkan haud itu telaga. Telaga itu kan pasti tempat berkumpulnya air. Dan sesungguhnya Nabi Muhammad SAW memiliki sebuah haud sebagaimana nabi-nabi yang lain. Namun bedanya bahwa Nabi SAW pernah berharap dalam salah satu doa beliau agar haud beliau adalah haud yang paling banyak didatangi oleh manusia. Berarti umat beliau jumlahnya paling banyak. Haud ini hanya ada nanti di hari kiamat. Haud ini hanya ada di hari kiamat. Hadirin sekalian, sebagaimana pembahasan kita sebelumnya, bahwa banyak hal terkait dengan kondisi kejadian hari kiamat yang barangkali hanya baru bisa dibayangkan sekarang. Baru bisa dibayangkan karena kita belum melihatnya. Kita pun belum langsung bisa memegangnya atau mendengar langsung jika ada suara. Belum. Tidak lebih yang kita ketahui tentang kejadian atau kondisi pada hari kiamat adalah yang Allah sampaikan di dalam Al-Quran dan dijelaskan oleh Nabi Muhammad SAW di dalam sunnah-sunnah yang sahihah. Dan ini termasuk bagian dari al-imanu bil ghaib, beriman terhadap yang ghaib. Beriman terhadap yang ghaib adalah salah satu tanda ketakwaan. Karenanya di awal surat Al-Baqarah, sebagaimana juga pernah kita bahas, tatkala Allah Subhanahu wa taala berfirman menyatakan Alif Lam Mim Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Alif Lam Mim, itulah Al-Quran, Al-Kitab yang tidak ada keraguan di dalamnya. Dan kitab itu merupakan petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Al-Quran merupakan pedoman dan petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Siapa mereka orang yang bertakwa? Sifat pertama yang Allah sebutkan adalah alladzina yu'minuna bil ghaib. Mereka orang-orang yang beriman terhadap al-ghaib. Sesuatu yang mereka belum bisa rasakan langsung dengan indera mereka, tetapi mereka beriman kepada. Kita beriman kepada Allah padahal kita belum pernah melihat Allah, belum pernah mendengar suara Allah, belum pernah menyentuh atau memegang Allah. Tetapi kita beriman, ini adalah beriman terhadap al-ghaib. Demikian pula perkara-perkara di kehidupan akhirat, termasuk al-haud yang sedang akan kita bahas. Al-haud adalah telaga yang Allah Subhanahu wa taala janjikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Banyak sekali hadis-hadis yang diriwayatkan secara sahihah, bahkan mencapai derajat mutawatir tentang al-haud ini. Mutawatir itu, Pak, dalam periwayatan hadis adalah sebuah hadis yang jalan periwayatannya sudah tidak perlu diragukan lagi. Karena yang meriwayatkan hadis tersebut adalah sejumlah banyak dari para sahabatnya. Kemudian generasi berikutnya diriwayatkan oleh sejumlah besar dari para tabi'in, terus demikian. Dan para ulama menyebutkan bahwa hadis mutawatir biasanya diriwayatkan lebih dari 9 atau 10 orang sahabat.
Kemudian masing-masing dari sahabat tersebut diriwayatkan oleh sekian banyak para tabi'in. Kemudian masing-masing tabi'in itu diriwayatkan oleh sekian banyak dari murid-murid mereka, dan begitu seterusnya. Dengan jalur periwayatan yang valid. Sehingga ini disebut sebagai hadis mutawatir yang sudah tidak memungkinkan adanya kedustaan disepakati oleh sekian banyak orang. Namanya dusta, pasti saja ada yang mengingkari. Iya atau tidak? Apalagi kalau jumlahnya banyak. Maka hadis mutawatir adalah hadis yang diriwayatkan oleh sejumlah banyak, dan mereka sudah tidak mungkin lagi diduga mendustakan sebuah hadis dan sepakat atas kedustaan tersebut. Karenanya para ulama hadis menyatakan bahwa hadis mutawatir yufidul yaqin. Seperti halnya Al-Quran, qat'i, tidak perlu lagi diragukan, la raiba fih, tidak ada keraguan di dalam Al-Quran. Demikian pula dengan hadis-hadis mutawatir. Salah satu contoh hadis mutawatir adalah hadis tentang haud, tentang telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Banyak hadisnya diriwayatkan oleh Al-Bukhari, Muslim dan selainnya, Imam Ahmad, Imam Tirmidzi, Imam An-Nasa'i dan selainnya. Haud ini, telaga ini, di antara para ulama terjadi perbedaan pendapat. Apakah haud itu ada urutannya setelah manusia telah melewati as-sirat yang sudah kita bahas, al-mizan yang juga kita bahas, atau setelahnya, sebelum atau sesudah as-sirat dan al-mizan? Al-mizan apa, masih ingat? Timbangan amal. As-sirat, jembatan. Apakah al-haud ini sebelum as-sirat dan al-mizan ataukah setelah? Sebahagian ulama menguatkan pendapat bahwa al-haud itu sebelum, dan ada pula sebahagian yang menguatkan bahwa al-haud setelah as-sirat dan al-mizan. Apapun itu, baik sebelum atau setelah as-sirat dan al-mizan, selama hadis-hadis tentang telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam ini diriwayatkan dengan riwayat yang sahihah, maka kita meyakininya sebagai bagian dari akidah, prinsip agama kita ini. Kalau kita melihat riwayat-riwayat yang banyak itu, karena kita tidak mungkin membahasnya satu persatu karena banyaknya, tetapi dari hadis-hadis itu terpahami bahwa telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebar dan panjangnya sama. Lebar dan panjangnya sama, berarti persegi. Seperti apa panjang dan lebarnya? Panjang dan lebarnya sepanjang selebar perjalanan 1 bulan. Kaki. Kita jalan kaki kalau 1 bulan kira-kira sampai mana, Pak? Kira-kira kalau dari Bekasi sini jalan 1 bulan, katakanlah ke arah barat, kira-kira sampai di mana? Luas. Panjang dan lebarnya perjalanan 1 bulan. Panjangnya perjalanan 1 bulan, lebarnya perjalanan 1 bulan. Aniyatuhu ka'adadi nujumis sama. Jumlah gelas atau cangkir untuk meminumnya, jumlah cangkir untuk minum dari air di telaga tersebut sejumlah bintang. Berapa jumlahnya bintang? Ada yang pernah ngitung jumlah bintang? Tidak terhingga. Kalau kata orang Jawa Timur, banyak, sangat banyak.
barang siapa yang meminum dari telaga tersebut, lam yadma ba'dahu abadan, tidak akan pernah lagi merasakan haus selamanya. Tidak akan pernah merasakan haus selamanya. Masya Allah. Maksudnya sepanjang kehidupan akhirat. Dan akhirat itu hidupnya panjang, kehidupan yang sangat panjang. Dalam riwayat yang lain disebutkan fa innahu ahla minal asl, lebih manis dari madu. Kalau kita mendengar kata-kata madu, apa yang pertama kali terbayangkan di sini? Manis. Air dari telaga tersebut lebih manis daripada madu. Padahal semua yang ada di akhirat jauh berlipat-lipat lebih daripada yang ada di dunia, daripada kenikmatan yang ada di dunia. Karenanya kalau kita pernah mendengar bahwa sungai-sungai di surga itu ada sungai susu, ada sungai madu, ada sungai khamr, maka apa yang menjadi hakikat dari sungai-sungai tersebut lebih dari yang kita bayangkan sekarang. Lebih daripada yang kita bayangkan sekarang. Karenanya dalam sebuah hadis yang sahih, Allah Subhanahu wa taala berfirman, jazakumullahu khairan. Dalam sebuah hadis qudsi, a'dadtu li'ibadiyas salihin ma la 'ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khata 'ala qalbi bashar. Allah berfirman dalam sebuah hadis qudsi yang diriwayatkan secara sahih, aku telah siapkan untuk hamba-hambaku yang salih apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, yang tidak pernah terdengar oleh telinga, dan yang tidak pernah terbayangkan oleh akal pikiran manusia. Kalaulah kita pernah mendengar keterangan tentang yang ada di surga, kalaulah kita membayangkan apa yang ada di surga, maka hakikat yang ada di sana jauh melebihi apa yang kita bayangkan, yang kita dengar, atau yang tergambarkan melalui tulisan yang dapat kita lihat. Lebih manis dari madu, dan apabila seseorang telah meminumnya, dia tidak akan pernah merasakan haus setelah itu selama-lamanya, selama berada di kehidupan akhirat. Hadis-hadis tentang haud sebagaimana tadi disebutkan diriwayatkan bahkan oleh al-khulafa'ur rasyidun, oleh Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali radhiyallahu anhum, dan para sahabat yang lainnya dengan jumlah yang sangat banyak. Namun hadirin sekalian, ada yang cukup menarik untuk kita ketahui, bahwa Nabi Muhammad SAW akan menunggu di telaga tersebut, menunggu kehadiran umatnya. Beliau yang akan langsung menyambut umatnya untuk bisa minum dari telaga tersebut. Beliau menyambut umatnya untuk minum dari telaga tersebut. Namun ada sebagian orang yang beliau ketahui adalah merupakan umat beliau, tapi oleh para malaikat sebagaimana diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala diusir untuk tidak bisa mendekat kepada telaga tadi. Melihat mereka diusir, maka Nabi SAW seakan protes. Ya Rabbi ummati ummati. Ya Allah, mereka adalah umatku, mereka adalah umatku. Seakan beliau berkata mereka berhak untuk minum dari telaga yang aku tunggu ini. Maka dijawab kepada beliau Rasulullah SAW, fa innaka la tadri ma ahdatsu ba'dak. Muhammad, engkau tidak tahu apa yang mereka lakukan setelah engkau meninggal. Ihdath, membuat sesuatu yang baru, keluar dari tuntunan agama Allah,
menyimpang dari tuntunan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karenanya kita patut bersemangat untuk menjaga diri kita, jiwa kita, raga kita ini untuk konsisten hanya di atas jalan Allah sesuai tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saja. Sebetulnya Islam itu mudah. Sebagaimana diungkapkan oleh para ulama, seperti halnya kita melakukan copy paste. Apa yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu yang kita ambil, kita copy sepenuhnya, kita jalankan. Tidak perlu dimodifikasi dengan tambahan-tambahan yang keluar dari tuntunan beliau. Karena agama Islam sudah sempurna. Agama kita ini sudah sempurna. Tinggal kita menjalankannya. Karenanya di kesempatan yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Kullu ummati yadkhulunal jannah." Semua umatku akan masuk surga illa man aba, kecuali mereka yang menolak. Para sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, siapa yang menolak masuk surga?" Beliau menjawab, "Siapa yang taat kepadaku, dia yang masuk surga. Dan siapa saja yang membangkang, durhaka terhadap tuntunanku, dia yang sejatinya telah menolak masuk surga." Demikian pula di Al-Haud. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan menunggu umatnya agar mereka bisa minum dari air di telaga tersebut. Namun karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak tahu apa yang dilakukan oleh masing-masing di antara umatnya, maka Allah Subhanahu wa taala yang Maha tahu, nanti Allah akan menyeleksi. Yang konsisten di atas tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia yang akan mendapatkan al-haud. Yang kafir, yang murtad, yang tidak beriman, yang keluar dan menyimpang, tidak mengikuti tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia yang akan disingkirkan dari al-haud. Dan ini sesuatu yang tentu saja tidak kita harapkan. Mana mungkin salah seorang di antara kita berharap dijauhkan dari telaga yang ditunggu dan disambut langsung oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya beberapa kali di beberapa tempat berkata, hadirin sekalian, siapa di antara kita yang pernah melihat langsung berjumpa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Tidak ada. Tapi kita beriman kepada beliau. Kita beriman kepada beliau manakala kita tidak pernah melihat beliau. Maka sudikah kita juga tidak lagi akan bisa dipertemukan oleh Nabi Muhammad SAW nanti di hari kiamat? Akankah kita menerima kalau kita tidak diperjumpakan oleh Allah dengan Nabi Muhammad SAW gara-gara kita tidak mengikuti tuntunan beliau? Jangan mau. Dan semoga kita tidak demikian. Kita cinta kepada Rasulullah SAW. Kita rindu berjumpa dengan beliau. Kita ingin bersanding dengan beliau di dalam surga. Ada caranya, ada jalannya, yaitu dengan mengikuti tuntunan beliau Rasulullah SAW. Di dalam Sahih Al-Bukhari dan Muslim dari jalur Jarir ibnu Abdullah Al-Bajali radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Ana faratukum 'alal haud." Aku yang akan mendahului kalian sampai di telaga Al-Haud. Jadi Nabi Muhammad SAW telah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebuah telaga dengan sifat-sifat yang tadi sebagiannya sudah kita sebutkan. Betapa luasnya, betapa banyaknya cangkir yang kita bisa minum dengannya, bagaimana rasanya,
Dan apa keutamaan minum dari air haud tersebut? Kata Nabi SAW, "Ana faratukum 'alal haud." Aku yang akan mendahului kalian sampai di haud. Untuk apa? Untuk menyambut kalian, menunggu kedatangan kalian. Dan di dalam hadis yang juga diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat mulia Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu taala anhuma, Nabi bersabda, "Haudhi masiratu syahrin." Telagaku seluas perjalanan 1 bulan. Ma'uhu abyadu minal laban. Airnya lebih putih daripada susu. Warihuhu atyabu minal misk. Dan aroma wanginya lebih wangi daripada misk kasturi. Disepakati oleh segenap pakar minyak wangi, parfum yang paling wangi di dunia itu namanya misk kasturi. Nanti di akhirat, di haud, aroma air telaga al-haud ini lebih harum daripada misk. Wa kizanuhu kanujumis sama. Gelas cangkirnya seperti jumlah bintang di langit. Sangat banyak. Enggak perlu terfikir rebutan. Ya, tidak berpikir bahwa harus didapatkan dengan cara berebut. Man syariba minhu la yadhma'u abadan. Siapa yang telah minum darinya, dia tidak akan haus untuk selamanya. Di dalam riwayat yang lain disebutkan ma'uhu abyadu minal wariq. Airnya itu lebih putih daripada perak. Perak itu kan identik dengan warna putih. Airnya lebih putih dari perak. Ustadz, saya kok agak sulit membayangkan lebih putih dari susu atau lebih putih dari perak. Seperti apa bentuk airnya? Sekali lagi, ini adalah sesuatu yang gaib. Kita hanya bisa mengetahui sebagaimana disabdakan oleh Nabi SAW saja. Hakikatnya jauh lebih istimewa daripada yang kita bayangkan sekarang. Hakikatnya jauh lebih istimewa daripada yang kita bayangkan sekarang. Dan disebutkan dalam Sahih Muslim dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sedang bersama para sahabatnya. Suatu ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sedang duduk bersama para sahabatnya. Ughfiya ighfa'ah thumma rafa'a ra'sahu mutabassiman. Ketika Nabi SAW sedang bersama para sahabatnya, tiba-tiba beliau menunduk dan seakan tak sadarkan diri sesaat. Ughfiya ighfa'an. Seakan-akan beliau semaput, pingsan. Seakan-akan. Karena beliau ternyata terdiam. Kemudian beliau terbangun lagi dalam kondisi tersenyum. Beliau sesaat seakan-akan pingsan, kemudian bangun kembali dalam kondisi tersenyum. Faqulna, maka para sahabat berkata, "Ma adhakaka ya Rasulullah?" Apa yang membuat engkau tersenyum atau tertawa wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Nazalat alayya anifan suratun." Tadi baru saja aku mendapatkan wahyu, diturunkannya sebuah surat kepadaku, surat Al-Quran. Kemudian beliau membaca surat Al-Kautsar, Inna a'tainaka Al-Kautsar. Kemudian para ulama di kalangan Ahlus Sunnah wal Jamaah berbeda pendapat. Apakah Al-Haud itu adalah Al-Kautsar, ataukah Al-Haud sendiri, sementara Al-Kautsar sendiri, dan Al-Kautsar adalah salah satu sungai di dalam surga. Maka perbedaan pendapat di antara para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah ini mudah sekali untuk kita sikapi. Apapun itu,
Apakah Al-Haud itu sama dengan Al-Kautsar, ataukah Al-Haud itu sendiri, Al-Kautsar itu sendiri yang merupakan salah satu sungai di surga? Apapun itu, maka kita berharap bisa sampai kepada haud Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan semoga kita juga mendapatkan Al-Kautsar yang merupakan salah satu sungai di dalam surga. Kemudian Nabi bertanya, "Atadruna mal Kautsar?" Tahukah kalian apa itu Al-Kautsar? Maka para sahabat menjawab, "Allahu wa rasuluhu a'lam." Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Nabi menjawab, "Fa innahu nahrun." Sesungguhnya Al-Kautsar adalah sungai. "Wa'adanihi rabbi 'alaihi khairun katsir." Allah Subhanahu wa taala, Rabbku telah menjanjikan untukku kebaikan yang banyak padanya. Masya Allah. Al-Kautsar, Al-Haud, telaga. Kalaulah keduanya adalah satu, atau keduanya sesuatu yang berbeda, ini telaga, ini sungai, maka apapun itu semoga kita mendapatkan kenikmatan dengan merasakan air dari telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan merasakan kenikmatan dari sungai Al-Kautsar. Wa huwa haudhi taridu alaihi ummati yaumal qiyamah. Dan sungai itu adalah telagaku yang aku akan menyambut umatku pada hari kiamat agar datang kepadanya. Aniyatuhu adadu nujumis sama. Gelas-gelasnya sejumlah bintang di langit. Yakhtalijul abdu minhum fa'aqul ya rabbi innahu min ummati. Salah satu dari umatku atau sebagian umatku akan disingkirkan darinya. Maka aku berkata, ya rabbi innahu min ummati. Wahai Rabbku, dia adalah umatku. Seakan Nabi bertanya, kenapa disingkirkan? Dia itu umatku ya Allah. Kemudian dijawablah pertanyaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersebut. Fa amma tadri ma ahdatsu ba'dak? Belumkah engkau mengetahui apa yang mereka perbuat setelah engkau meninggal dunia, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Hadirin sekalian, alhamdulillah, tidak sulit bagi kita untuk beriman terhadap haud. Bagaimana sifat-sifatnya, sebagaimana hadis-hadis mutawatir yang ada. Tapi yang lebih menjadi tantangan bagi kita sepanjang hidup di dunia ini adalah bagaimana caranya agar saya sampai wafat nanti konsisten di atas tuntunan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, agar saya bisa sampai kepada haud, telaga yang dinanti oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, agar umatnya datang dan disambut langsung oleh beliau. Ini kiranya kajian yang dapat disampaikan. InsyaAllah di pertemuan yang akan datang selanjutnya kita akan mulai pembahasan yang cukup luas tentang beriman terhadap azab kubur. Beriman, keimanan Ahlus Sunnah wal Jamaah, prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah terhadap azab kubur. Demikian pula lawannya azab kubur, yaitu kenikmatan di alam kubur. Ini yang kiranya dapat kami sampaikan. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Kebenaran hanya datang dari Allah Jalla wa Ala, dan kekeliruan adalah keterbatasan manusia. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala mengampuni dosa-dosa kita semua. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Baik, sambil menunggu waktu Isya, barangkali ada yang ingin ditanyakan, kami persilahkan. Sambil menunggu Ustaz. Iya, silakan Pak. Tadi kalau saya tidak salah memahami. Iya Pak. Jadi insya Allah nanti, insya Allah di akhirat kita akan ditunggu oleh Nabi Muhammad SAW untuk di telaga itu. Jadi kita insya Allah bisa salaman pada saat itu dengan Nabi. Bisa apa Pak? Salaman. Salaman. Salam dikasih. Kenapa cuma berharap salaman? Kenapa nggak pelukan Pak? Sementara salaman. Oh, sementara salaman. Atau mencium Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu belum selesai. Oh, belum selesai ya? Iya, silakan. Yang pertanyaan saya sebetulnya masalah yang lain, Ustaz, di luar. Ya. Masalah yang sangat kita
harapkan, nantikan, dan kita doakan, Ya. yaitu malam Lailatul Qadar yang insya Allah sebentar lagi kita akan memasukinya. Nah itu mungkin ya Pak Ustadz ya, kalau ada kiat-kiat atau apalah gitu supaya insya Allah kita semua ini bisa mendapatkan Lailatul Qadar itu. Yang kedua ya, di malam Lailatul Qadar itu Ustaz, itu kan ada yang dihitam dan ada yang tidak. Khusus bagi yang tidak ini tidak hitam, yang di rumah itu gimana ya supaya dapat juga ada yang bilang muamalah atau tidak? Mohon penjelasan. Terima kasih. Baik. Masya Allah, barakallahu fikum. Menarik sekali yang Bapak sampaikan ya. Yang pertama terkait dengan yang terpahami atau terlintas bahwa kalau Nabi SAW menyambut kita maka kita bisa berjabat tangan. Mudah-mudahan kita bisa pelukan juga ya. Mudah-mudahan yang jelas kita nggak usah selfie. Nah, kalau selfie itu kan biasanya untuk mengenang, nggak usah dikenang karena Nabi SAW di surga kalau kita adalah penghuni surga maka kita akan selalu bersama beliau. Ya, tidak perlu selfie untuk mengenang. Ketika kita bicara tentang akhirat, maka bagi para penghuni surga hanya kebaikanlah yang akan mereka dapatkan. Apapun yang mereka inginkan dari kebaikan, Allah Subhanahu wa taala akan memberikannya. Jangankan berjabat tangan. Kalaulah kita itu tinggal dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, didekatkan kedudukan kita dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka itu sesuatu yang sangat mungkin dan bisa ditempuh dengan berbagai cara. Di antaranya adalah yang jelas disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna min aqrabikum ilayya, inna min ahabbikum ilayya wa aqrabikum minni majlisan yaumal qiyamati ahasinakum akhlaqa." Yang di antara yang paling aku cintai dan di antara yang akan didekatkan tempatnya denganku nanti di surga, tempatnya Nabi Muhammad di surga itu pasti yang paling dicintai oleh Nabi, yang paling akan didekatkan tempatnya dengan Nabi di dalam surga adalah mereka yang akhlaknya baik, yang akhlaknya mulia. Maka jadilah seorang muslim, seorang mukmin, mukminah yang berakhlak mulia. Akhlak yang dituntunkan di dalam agama kita ini. Kemudian yang terkait dengan malam Lailatul Qadar, kiat-kiat apa yang bisa kita lakukan agar kita bisa mendapatkannya? Yang pertama, kita persiapkan sejak sekarang. Karena banyak orang berpikir alah gampang. Menggampangkan nanti taswif. Nanti saya mau begini, nanti saya mau begitu. Padahal sebagaimana tadi disampaikan, mereka para ulama ussalaf berdoa itu sampai 6 bulan lamanya sebelum Ramadan tiba. Bersiaplah diri agar pada saatnya nanti, pada saat bulan Ramadan, kita akan menjumpai Ramadan dan khususnya malam Lailatul Qadar dengan baik. InsyaAllah kita coba lanjutkan sedikit habis Isya, sebentar saja insyaAllah, tidak lama. Karena sudah masuk waktu Isya, kita dengarkan adzan terlebih dahulu. Setelah salat Isya kita sedikit akan lanjutkan insyaAllah ta'ala. Hadirin sekalian, kita lanjutkan sedikit tadi yang terhenti pada pertanyaan seputar kiat-kiat apa sajakah agar kita bisa mendapatkan Lailatul Qadar. Tadi disebutkan bahwa yang pertama hendaklah kita bersiap diri, ya, mempersiapkan diri untuk menyambut kebaikan. Tidak hanya sekedar dengan berharap tanpa ada perjuangan, tanpa ada tekad yang bulat. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana." Dan mereka orang-orang yang bersungguh-sungguh di jalan kami, niscaya kami akan tunjukkan jalan-jalan tersebut. Kemudian selanjutnya yang kedua, berdasarkan hadis-hadis yang ada, hadis-hadis yang diriwayatkan secara sahih tentang malam Lailatul Qadar,
maka sesungguhnya Lailatul Qadar terjadi di salah satu malam di 10 malam yang terakhir bulan Ramadan. Sebagaimana hadis yang sahih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Taharraw Lailatul Qadri fil witri minal asharati al-akhirati min Ramadan." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, carilah oleh kalian malam Lailatul Qadar di bilangan ganjil 10 malam yang terakhir bulan Ramadan. Banyak pendapat di antara para ulama, ada yang menyatakan malam kesekian, malam kesekian, malam kesekian, tapi yang paling kuat di antara pendapat tersebut adalah bahwa malam Lailatul Qadar dari satu Ramadan kepada Ramadan yang lain berbeda. Jadi malam Lailatul Qadar itu tidak mesti di satu malam tertentu di setiap tahunnya. Jadi mungkin pada Ramadan tahun lalu mungkin terjadi pada malam 27 misalnya. Maka boleh jadi di Ramadan tahun ini akan tidak di malam 27 tetapi mungkin di malam 21. Di bulan selanjutnya mungkin berubah lagi dan demikian. Kemudian selanjutnya para ulama menjelaskan tentang hikmah besar bahwa tidak bisa dipastikannya salah satu malam tertentu di 10 malam terakhir bulan Ramadan sebagai malam Lailatul Qadar, agar kita selaku umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisa bersemangat di 10 malam yang terakhir. Karenanya Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha berkata, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam, dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza dakhala al-ashr al-awakhir min Ramadan, jika telah masuk 10 malam terakhir bulan Ramadan, syaddal mi'zar, beliau mengencangkan tali ikatan sarung. Para ulama menjelaskan mengencangkan tali ikatan sarung ini bisa bermakna beliau tidak menggauli istrinya selama 10 malam terakhir bulan Ramadan. Fokus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada pula yang memahami bahwa beliau mengikat kencang tali sarungnya adalah karena beliau bersungguh-sungguh lebih daripada malam sebelumnya di 10 malam terakhir bulan Ramadan. Wa ahya lailahu, dan beliau menghidupkan malam 10 malam terakhir bulan Ramadan dengan ibadah. Karenanya didapatkan dalam berbagai riwayat bahwa beliau itu melakukan i'tikaf, berkonsentrasi, berdiam di masjid, tidak keluar dari masjid, di dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai bentuk ibadah. Dengan berbagai bentuk ibadah. Dan salah satu yang akan membatalkan i'tikaf adalah menggauli istri. Maka ini bisa dikorelasikan dengan yang pertama tadi. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam mengencangkan tali ikatan sarung beliau. Kemudian yang kedua, beliau menghidupkan malam-malam beliau dengan ibadah lebih dari sebelumnya. Yang ketiga, wa aiqadha ahlah, sampai Nabi SAW juga membangunkan keluarganya. Disebutkan ada beberapa riwayat bahwa Nabi SAW mengetuk pintu rumah Ali ibnu Abi Thalib bersama istrinya beliau, bersama istri beliau, putri Nabi SAW, yaitu Fatimah radhiyallahu taala anha. Dibangunkan mereka. Oleh karena itu, hendaklah kita mencari 10 malam, mencari Lailatul Qadar di 10 malam yang terakhir dari bulan Ramadan. Kemudian yang terakhir adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdoa semoga Allah mempertemukan kita dengan Lailatul Qadar. Dan salah satu yang diajarkan oleh Nabi SAW tatkala kita berkemungkinan berada di
malam Lailatul Qadar adalah berdoa, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Nah, ini kiat-kiat. Kemudian tadi ditanyakan, sebagian orang di 10 malam yang terakhir ada yang berada di masjid, beriktikaf. Namun sebagian yang lain ada juga yang tetap di rumah, mungkin karena berbagai aktivitas, kesibukan dan seterusnya. Lailatul Qadar tidak hanya didapatkan oleh orang-orang yang berada di masjid saja. Lailatul Qadar tidak terkhusus bagi mereka yang iktikaf saja. Bisa saja seseorang itu berada di rumah, seperti halnya umumnya wanita kaum muslimah, bisa saja mereka mendapat kesempatan Lailatul Qadar. Akan tetapi tentu saja berbeda antara seseorang yang melakukan iktikaf, fokus, berkonsentrasi untuk memperbanyak ibadah, utamanya di malam hari, berbeda dengan mereka yang tidak melakukan iktikaf. Ya, pernah ada yang bertanya, Ustadz, saya masih bekerja itu di 10 malam yang terakhir itu, mungkin sekian hari masih ada pekerjaan di kantor dan seterusnya. Maka hidupkanlah malam-malam di 10 malam yang terakhir sekemampuan kita. Apa yang bisa kita lakukan? Lakukan. Mungkin kita tetap beristirahat tidur karena di pagi harinya akan beraktivitas kembali. Maka apa yang bisa kita lakukan? Lakukan. Hanya sekedar bisa 1 atau 2 jam mengkhususkan diri untuk berkonsentrasi ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, lakukan. Karenanya di 10 malam yang terakhir bulan Ramadan, kalaulah kita tidak bisa beriktikaf penuh, setidaknya setelah tarawih kita tidak langsung pulang, tetapi berada beberapa saat di masjid, memperbanyak zikir, memperbanyak baca Al-Quran, memperbanyak doa, memperbanyak istighfar dan seterusnya. Ya, jadi tidak tertutup kemungkinan seseorang yang tidak beriktikaf pun untuk bisa mendapatkan Lailatul Qadar. Jangan berkecil hati, tetapi tingkatkan semangat kita di 10 malam yang terakhir dari bulan Ramadan. Demikian, Allahu ta'ala. Saya ada pertanyaan, silakan. Oh, ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz mengatakan bahwa mencintai Rasul Sallallahu alaihi wasallam. Kita semua berkeinginan mencintai Rasul Sallallahu alaihi wasallam. Namun kita tidak begitu tahu bagaimana sih kemana saja itu sehingga kita bisa sampai betul-betul mencintai Rasul. Begitu juga kerjaan perbuatan apa yang kita tidak boleh atau Rasul tidak melakukan hal-hal yang semacam itu kita sehingga ada yang kadang sering kita lihat bahwa banyak orang melakukan ibadah benar tapi melakukan perbuatan yang tidak baik juga pernah dilakukan. Jadi bagaimana jadi kita untuk mendekatkan kepada Rasul, bagaimana kita menjauhkan atau melakukan perbuatan yang tidak dilakukan. Baik, Masya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum. Masya Allah, menarik sekali pertanyaan tersebut yang tadi diajukan. Bahwa kita percaya, kita yakin setiap orang cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Betul atau tidak? Semua orang, semua kaum muslimin mencintai Rasulullah SAW. Tapi kecintaan kepada Rasulullah SAW tidak berhenti hanya sampai di lisan saja. Tidak sulit mengucapkan aku cinta Rasulullah, tidak sulit. Tapi yang sulit adalah membuktikan cinta kita kepada Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Maka ditanyakan bagaimana caranya agar saya bisa benar-benar membuktikan cinta saya kepada beliau. Rasulullah SAW membuktikannya adalah dengan mengikuti beliau. Ustadz, bagaimana saya mengikuti beliau? Saya tidak tahu apa yang beliau lakukan, saya tidak tahu apa yang tidak beliau ajarkan. Ya, agar kita menjadi tahu, maka kita harus belajar. Mana mungkin kita bisa tahu kalau kita tidak pernah belajar? Belajar dengan mencari, menggali, mempelajari apa yang sejatinya telah diajarkan oleh beliau Rasulullah SAW. Dan subhanallah, Al-Quran telah sempurna, hadis telah paripurna, wahyu telah paripurna disampaikan oleh beliau Rasulullah SAW. Tidak tersisa sedikit pun yang belum diajarkan. Tidak ada, semua sudah diajarkan. Jangankan perkara yang besar tentang akidah, tentang prinsip, tentang keyakinan, tentang pedoman hidup. Jangankan yang besar seperti itu, yang kecil-kecil saja diajarkan. Yang dianggap oleh sebagian orang remeh ternyata diajarkan. Adab etika membuang hajat diajarkan sedemikian lengkap. Bahkan diungkapkan oleh Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu, seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, "Laqad tarakana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ma ta'irun yatiru bi janahihi fis sama illa dzakara lana fihi ilma." Kata beliau Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu, tidaklah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia kecuali beliau telah mengajarkan segala sesuatu, dan tidaklah seekor burung yang mengepakkan kedua sayapnya di angkasa sana kecuali Nabi telah menyebutkan ilmu tentangnya. Tentang burung yang terbang saja Nabi menyebutkan ilmu tentangnya. Maka kalau kita merasa belum banyak tahu apa sih yang sudah diajarkan oleh beliau dan apa pula yang tidak diajarkan oleh beliau, maka konsekuensinya adalah kita harus belajar. Dan alhamdulillah, mudah-mudahan di Masjid Baitur Rahim ini dimakmurkan dengan berbagai majelis ilmu untuk dikaji kepada segenap kaum muslimin ayat-ayat Allah, hadis-hadis yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, agar kita semakin mengenal tuntunan beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah mengetahuinya kita mengamalkannya, dan itu adalah bukti cinta kita kepada beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian Pak, Allahu a'lam. Silakan, siapa dulu ini? Ya, Masya Allah, barakallahu fiikum. Di salah satu khutbah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada Hajjatul Wada', beliau bersabda sallallahu alaihi wasallam, "Hendaklah kalian berpegang teguh dengan Al-Qur'an, dan hendaklah kalian menjaga dan menghormati keluargaku." Keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka akidah, prinsip, keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah mencintai keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang salih, yang mengikuti jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ustadz, kenapa tidak cukup mencintai keluarga Rasul saja, berhenti sampai di situ? Abu Lahab itu punya kekeluargaan dengan Rasul. Apakah kita akan mengikuti dan mencintai beliau? Tidak.
Abu Jahal itu masih paman Rasul, apakah kita akan mencintai Abu Jahal? Abu Talib yang meninggal dunia dalam kondisi kesyirikannya, apakah kita akan mencintai beliau? Tidak. Maka kita Ahlus Sunnah wal Jamaah mencintai keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berada di atas jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang berpegang teguh dengan jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak cukup. Manakala keluarga Rasulullah dia berpegang teguh dengan tuntunan bimbingan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, cinta kita kepada mereka lebih daripada cinta kita kepada keumuman kaum muslimin. Mereka kaum muslimin, tapi mereka juga adalah keturunan keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun seperti tadi, tatkala mereka adalah keluarga Rasul sallallahu alaihi wasallam, akan tetapi akidahnya tidak sebagaimana akidah Rasulullah, akhlaknya tidak sebagaimana akhlak Rasulullah, amalannya tidak sebagaimana amalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka bagaimana mungkin kita bisa mencintai mereka? Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri bersabda, "Man batta'a bihi 'amaluhu lam yusri' bihi nasabuhu." Yang amalannya itu payah, tidak mungkin dia dimasukkan ke dalam surga hanya karena garis nasabnya. Subhanallah. Ini yang berkata siapa? Nabi SAW sendiri. Man batta'a bihi 'amaluhu lam yusri' bihi nasabuh. Siapa yang amalannya itu payah, bukan begini tapi begini, payah dia, mana mungkin dia bisa disegerakan untuk bisa masuk surga hanya karena garis keturunannya, nasabnya? Tidak. Lebih daripada itu, hadis Nabi SAW di awal-awal kenabian beliau, tatkala beliau memanggil keluarga-keluarga terdekatnya, "Ya ammi al-Abbas, wahai pamanku al-Abbas, inni la ughni anka minallahi syai'a." Aku sebagai keponakanmu ini tidak bisa, meskipun aku seorang nabi, aku tidak bisa memberikan pembelaan kepadamu kalau engkau sendiri tidak beriman kepada Allah. Ya ammati Safiyah, wahai bibiku Safiyah, inni la ughni anki minallahi syai'a. Aku meskipun adalah keponakanmu, aku tidak bermanfaat bagimu, tidak bisa memberikan pembelaan untukmu di hadapan Allah kalau engkau sendiri tidak beriman kepada Allah. Terakhir Nabi memanggil putrinya, "Ya Fatimah binta Muhammad." Wahai Fatimah putrinya Muhammad, kata Nabi, "Salini ma turidin." Mintalah kepadaku apapun yang engkau suka. Minta kepada ayah, nak, minta. Dan wajar seorang anak minta kepada ayahnya. "Walakinni la ughni anki minallahi syai'a." Tapi wahai putriku, aku tidak bisa bermanfaat untukmu nanti di hari kiamat tatkala engkau tidak beriman kepada Allah. Paman Nabi, bibi Nabi, putri Nabi. Nabi sampaikan demikian, menegaskan kepada kita bahwa garis keturunan tidak bermanfaat tatkala amalnya hampa dari tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun pengakuan banyak orang, saya keturunan Nabi, saya keturunan Nabi, di zaman sekarang sulit kita untuk mendeteksi kebenarannya. Benar atau tidak benar, pengakuan nasab itu tidak perlu kita ambil pusing. Yang paling penting adalah Anda bisa membuktikan cinta Anda kepada Nabi SAW dengan mengikuti tuntunan sunnahnya. Apakah Anda keluarga beliau ataukah Anda bukan keluarga beliau? Aku cinta kepada Anda, aku hormat kepada Anda. Keluarga Rasulullah bukan keluarga Rasulullah, termasuk keturunan nasab beliau bukan termasuk keturunan nasab beliau. Dia komitmen di atas sunnah, istiqamah di atas tuntunan Nabi SAW. Kita tunduk, kita hormat, kita cinta kepadanya. Tapi jika tidak demikian, sampai pun kalaulah dia mengaku dia keturunan terdekat,
dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi amalannya kosong dari tuntunan Rasulullah, maaf, sulit bagi saya untuk menghormati apalagi mencintai Anda. Karena Anda terbukti tidak membuktikan cinta Anda kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan mengikuti tuntunannya. Demikian Allah taala alam. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit pertanyaannya, banyak jawabannya. Ini kan mau menjelang bulan Ramadan ya. Boleh nggak sih kita tuh melakukan nisfu Syaban, dan nisfu Syaban itu pernah dicontohkan nggak sama Rasulullah SAW? Sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sya'ban, pertanyaan yang menarik ya, dan kita sedang berada di tengah-tengahnya. Sya'ban adalah bulan yang mulia. Sya'ban adalah bulan yang mulia, tidak diragukan. Banyak sekali hadits-hadits yang sahih menunjukkan bahwa Sya'ban adalah bulan yang dimuliakan di dalam Islam. Bahkan Rasulullah SAW banyak sekali melakukan siyam di bulan Sya'ban. Ya, banyak melakukan siyam nafilah, siyam yang bersifat anjuran di bulan Sya'ban. Akan tetapi muncul berbagai redaksi hadis tentang kemuliaan amalan tertentu yang dikhususkan dilakukan di bulan Sya'ban, namun sayangnya riwayat hadis-hadis tersebut lemah. Bahkan sebagiannya sampai kepada derajat palsu. Palsu itu artinya sulit untuk didapatkan di buku-buku hadis. Alhamdulillah, sunnah hadis-hadis Nabi SAW itu terjaga otentitasnya dengan keumuman firman Allah Subhanahu wa taala, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kami menurunkan az-dzikr, Al-Qur'an, dan semua yang menjadi penjelas bagi Al-Qur'an yaitu hadis, dan sesungguhnya kami pula yang akan menjaganya. Maka al-hadis itu terjaga. Karenanya kita kalau sering dengar hadis sahih, hadis dhaif, hadis maudhu', palsu, itu adalah bagian dari penjagaan Allah terhadap tuntunan sunnah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Sya'ban tidak diragukan sebagai bulan yang mulia. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjalankan siyam di bulan Sya'ban. Akan tetapi beberapa redaksi yang dinyatakan sebagai hadis untuk mengistimewakan amalan tertentu di bulan Sya'ban, terkhusus di pertengahan bulan Sya'ban, rata-rata adalah hadisnya dhaif, munkar, bahkan sampai derajat palsu. Ada beberapa riwayat, kalau tidak salah 3, kalau tidak 4, sebagiannya dinilai hasan dan disahihkan oleh para ulama hadis, termasuk beliau Syekh Al-Albani rahmatullahi alaihi wa ala jami'il ulama, tentang nisfu Sya'ban. Nisfu itu artinya pertengahan. Ada hadis-hadis yang dapat dijadikan sebagai dasar hukum tentang keutamaan malam pertengahan bulan Sya'ban, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yatla'ullahu fi lailati nisfi Sya'ban fayaghfiru li khalqihi illa li musyrikin aw musyahin." Kata beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah akan melihat di pertengahan malam Sya'ban, maksudnya Sya'ban pertengahannya, berarti 15 begitu ya.
malam pertengahan bulan Sya'ban Allah akan melihat kepada segenap makhluknya, kemudian Allah akan mengampuni mereka kecuali orang-orang musyrik dan musyahin. Catat dulu musyahin, nanti kami jelaskan. Maka semoga kita sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita terjaga dari hal-hal yang akan menggagalkan ampunan Allah untuk kita. Kita semoga terjaga dari perbuatan-perbuatan yang justru akan menghalangi, menggagalkan ampunan Allah kepada kita sebagai makhluknya. Karena hadis itu menyatakan Allah akan melihat kepada segenap makhluknya, kepada manusia di malam pertengahan bulan Sya'ban untuk mengampuni mereka kecuali musyrik, kecuali orang-orang yang berbuat kesyirikan, atau musyahin, atau seorang musyahin. Musyahin sebagaimana dijelaskan oleh para ulama, di antaranya oleh Ibnul Athir dalam kitabnya An-Nihayah fi Gharibil Hadits. Musyahin adalah seseorang yang menjauh, menyimpang dari tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kalaulah kita ditanya tentang keutamaan malam nisfu Sya'ban, sampaikan ada, tapi tidak disebutkan dalam riwayat tersebut adanya amalan-amalan khusus yang dilakukan di bulan Sya'ban, di malam pertengahan bulan Sya'ban. Dan pertanyaan ini banyak diajukan. Ustaz, bagaimana dengan membaca surat ini sekian kali, membaca zikir ini sekian kali, membaca ini di jam sekian? Masya Allah, seberat itukah kita untuk mendapatkan ampunan Allah subhanahu wa ta'ala di pertengahan bulan Sya'ban? Tidak. Maka hadis ini bisa dijadikan sebagai dalil bahwa bulan Sya'ban secara umum adalah bulan yang mulia. Di pertengahannya ada malam yang juga mulia. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita sebagai hamba-hambanya yang berhak untuk mendapatkan ampunan tersebut. Jauhkan diri kita dari kesyirikan, jauhkan diri kita dari penyimpangan terhadap tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barangkali demikian. Allahu ta'ala. Kalau masih ada satu lagi yang terakhir, silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Di Indonesia ini kan suka ada perbedaan start puasa. Ya. Nah, ini menentukan ketika di hari ke-10 itu gimana? Ya. Bisa yang satu ganjil gitu, yang satu bisa kena gitu. Itu perbedaan gimana? Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Perbedaan. Siapapun yang hidup setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat tidak mungkin tidak melihat perbedaan. Semakin jauh dari masa wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, semakin terlihat banyak perbedaan terjadi. Itulah yang disabdakan oleh beliau dalam hadis Al-Irbad Ibnu Sariyah, diriwayatkan oleh Abu Dawud, At-Tirmidzi dan selainnya dengan sanad yang sahih. Nabi bersabda, "Innahu man ya'ish minkum ba'di fasayara ikhtilafan katsira." Siapapun di antara kalian yang masih hidup setelah aku meninggal, maka mereka akan melihat perbedaan yang sangat banyak. Maka perbedaan itu sesuatu yang tidak mungkin terelakkan, tapi perbedaan itu bisa disikapi. Perbedaan itu tidak mungkin tidak terjadi. Sebuah keniscayaan sebagaimana disabdakan oleh Nabi. Tapi bisa disikapi. Terkait dengan masuk dan keluarnya Ramadan. Masuknya Ramadan, selesainya Ramadan artinya masuknya bulan Syawal. Terjadi perbedaan. Baik perbedaan itu dari metodologi mengetahui masuknya. Apakah dengan ru'yah, apakah dengan hisab. Ataukah perbedaan, loh di sini sudah terlihat kok di sana belum, jadi beda. Ini perbedaan juga. Maka
Para ulama pun sejak dahulu telah menjelaskan hal ini. Artinya ini bukan permasalahan yang baru untuk dikaji secara ilmiah. Permasalahan kontemporer yang baru dikaji oleh para ulama. Ini perbedaan yang sudah terjadi sejak dahulu kala. Maka yang benar berdasarkan hadis-hadis yang ada, wallahu a'lam bis-shawab, adalah kita memasuki Ramadan sesuai dengan ru'yatul hilal. Dan alhamdulillah pemerintah kita di Indonesia ini cukup menjunjung tinggi dan menghormati permasalahan ini, karenanya melalui Kementerian Agama Republik Indonesia biasanya dilakukan ru'yatul hilal di penghujung bulan Sya'ban. Kemudian ketika sudah ditentukan, maka yang lainnya mengikuti. Yang lainnya mengikuti. Kalau misalnya diumumkan bukan besok Ramadan tapi lusa, begitu ya, ketetapan pemerintah. Maka kita sebagai yang mengikuti ketetapan tersebut membangun penanggalan-penanggalannya sesuai dengan ketetapan tadi. Jadi kapan tanggal 1, berarti ketahuan juga kapan tanggal 10, ketahuan juga kapan tanggal 20, dan kapan kita mulai i'tikaf, dan seterusnya. Nanti penentuan 1 Syawal pun demikian, kita menunggu ru'yatul hilal yang ditetapkan oleh pemerintah. Kalau seandainya masih ada di antara masyarakat kaum muslimin di Indonesia yang memilih pendapat tersendiri, tidak dengan menggunakan ru'yatul hilal, kita bisa apa? Gak mungkin kita todongkan senjata, ayo ikut. Enggak. Yang penting masing-masing nanti bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan apa yang dilakukannya. Selesai. Bapak bertanggung jawab atas apa yang Bapak pilih, saya pun demikian. Ketika saya mengikuti ketetapan pemerintah di dalam masuknya Ramadan dan masuknya bulan Syawal, saya akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tidak bisa nanti saya menjawab, ya Allah tanya saja sama itu. Ya bisa. Kita akan bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala sendiri-sendiri. Karenanya pastikan bahwa setiap ucapan kita, setiap keyakinan kita, setiap perbuatan kita adalah benar. Standar benarnya apa Ustadz? Pastikan ada dalilnya, Al-Quran, ada hadis. Al-Quran dan Al-Hadis tidak mungkin salah. Al-Quran dan Al-Hadis tidak mungkin salah. Pastikan kita mengikuti itu, insya Allah kita berada di dalam kebenaran. Adapun kalau masalahnya adalah fiqhiyah, ijtihadiyah, maka permasalahannya lebih ringan. Alhamdulillah, ahlu sunnah wal jamaah itu tidak berselisih dalam masalah akidah. Alhamdulillah. Tapi dalam masalah fiqh ijtihadi, permasalahan fiqhiyah ijtihadiyah, terjadi perbedaan di antara para ulama di kalangan ahlu sunnah wal jamaah, dan kita lebih fleksibel, lebih luas untuk menyikapi perbedaan-perbedaan tersebut. Demikian, Allahu ta'ala alam. Cukup insyaAllah, semoga bermanfaat bagi kita semua. Kebenaran hanya milik Allah, kekeliruan adalah keterbatasan manusia. Kita berjumpa lagi insyaAllah di kesempatan yang akan datang. Billahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.